Jadi ketika kita menilai ini kayaknya nggak tepat deh, gugatan dewan prestasi ini kayaknya nggak tepat deh, melaporkan rekaman. Lah kita kan orang luar gitu. Jadi saya kadang suka bingung gitu. Karena saya suka bingung orang yang begini-begini gitu ya. Tapi it's okay. Semua orang bebas berpendapat gitu. Nah, ketika kasus ini masuk di persidangan ya sebelum dakwaan kan saya sudah sering bilang ke teman-teman, nanti jangan kaget ketika JPU menyudutkan Nikita Mirzani mulai besok dakwaan sampai sidang-sidang berikutnya. Kemudian jangan kaget juga ketika pengacaranya mengeluarkan argumen-argumen hukum. Ingat, JPU tugasnya menuntut dan pengacara tugasnya membela. Kalau ada orang yang berkata bahwa dia netral, itu dia tidak akan pernah mendengarkan suaranya jaksa, tidak akan pernah juga mendengarkan suaranya Bang Fahmi gitu. Tapi ketika orang yang mengaku netral dan objektif tapi condong ke jaksa, itu berarti dia mendukung jaksa. Karena pada dasarnya netral itu ya berada di tengah-tengah ya dalam kata dalam arti sesungguhnya gitu teman-teman. Nah, iya, realita lapangan, eksepsi itu jarang diterima, betul. Itu. Itu tapi kan gini, gini teman-teman, saya ini sebenarnya bukan pengen memberikan harapan palsu gitu ya ke teman-teman. Ada orang yang disangkakan dan didakwakan pasal yang sama, kasusnya sama, pasalnya sama. Yang satu putus 1 tahun, yang satu bisa bebas, atau yang satu putus 10 tahun, yang satunya bisa 5 tahun. Artinya apa? Orang itu badannya wanginya beda-beda. Maksudnya hokinya beda-beda gitu. Jadi wangi-wangian kalau bahasanya tuh. Tuh, jadi walaupun kecil kemungkinan diterima gitu ya. Karena gini, kan saya bilang kadang hakim kita ya, ini kita bicara realita di lapangan, dia tahu gitu, dia bisa punya wewenang untuk membebaskan. Tapi kadang-kadang kan publik ini dia udah FOMO duluan, yang namanya terdakwa tuh udah pasti salah. Jadi hakim ini udah tekanan mental duluan teman-teman untuk memberikan keputusan. Ngerti nggak? Jadi hakim tuh kadang-kadang dia pengen pengen membebaskan tapi dituduh nanti takutnya gratifikasi gitu. Pasal 369. Oke. Jadi nih teman-teman jangan marah ya. Karena kita boleh mendukung tapi kita juga jangan mau teman-teman tersesat dalam narasi. Jadi ini tergantung interpretasi masing-masing. Karena pada dasarnya namanya pasal itu bisa ditafsirkan. Nah, di dalam bab sekian saya lupa beberapa, yang pasti ada judulnya pemerasan dan pengancaman. Ingat ya, kata sambungnya dan. Di bab tersebut, di bab KUHP tersebut ada 2 pasal. Pasal 368, 369. Ingat gak tadi judulnya apa? Judulnya tadi pemerasan dan pengancaman. Ya. Di bawahnya ada anak-anaknya. Itu pasal 368, 369. Bunyinya, barang siapa yang berniat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Itu bunyinya sama depannya. Ya. Di 368 menguntungkannya itu dengan mengancam melakukan kekerasan. Kemudian di 369 menguntungkan mengancam dengan mencemarkan nama baik dan membongkar rahasia. Analoginya gini. Kalau orang disangkakan atau didakwakan dengan pasal 368, maka ia meminta uang atau barang kepada orang lain secara melawan hukum.
dengan menggunakan senjata tajam. Tapi kalau di 369 dia melakukan perbuatan yang sama tapi senjatanya itu bukan benda fisik, tapi dengan misal menyebarkan foto-foto vulgar gitu. Ngerti gak? Namanya aib. Ya, sampai situ paham ya. Apakah bisa Bang itu masuk kategori pemerasan gitu ya? Secara esensi bisa iya. Tapi apakah narasi dari pengacara yang Nikita Mirzani salah gitu ya? Tidak sepenuhnya keliru. Kenapa? Karena beliau punya agenda pembelaan. Komunikasi di publik itu sangat penting, teman-teman. Karena faktanya, apa yang digaung-gaungkan itu kan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman atau ancaman kekerasan. Nah, di mana itu ternyata setelah digaung-gaungkan dan Nikita Mirzani mendapatkan vonis secara online dari netizen-netizen yang tidak beradab. Kenapa saya bilang tidak beradab? Karena orang beradab itu pasti tahu namanya orang tidak sebelum putus persidangan itu ya belum dikatakan bersalah gitu ya. Tapi ternyata pasal yang diponis online itu ternyata nggak dipakai gitu teman-teman. Jadi saya menitik beratkannya ke situ ya. Jadi pemerasan dengan ancaman itu tidak ada ternyata didakwakan gitu ya. Tapi ternyata pasal yang lain. Nah, dampak sosial, betul. Jadi dia mendapatkan dampak ya pemerasan dengan kekerasan gitu ya. Kan itu kayak terus ancamannya 9 tahun. Itu kayaknya udah wow banget teman-teman, kayak udah gong gitu. Tapi kalau sejak awal ya kan didakwakan dengan pasal 27B Undang-Undang ITE kan lebih halus gitu ya. Loh, kok ini sih Bang memikirkan ini tindak pelaku kejahatan, kita kembali lagi. Saya bilang tadi, jadilah netizen yang beradab gitu ya. Jadi jangan FOMO ya. Ketika orang sudah tersangka terdakwa itu kita biasakan jadi netizen yang beradab. Jadi tidak semua orang yang disidang itu bersalah, tidak semua orang yang benar itu juga ada di luar. Kalau secara ancaman ya, pasal 368 itu dia ancaman 9 tahun. Tuh saya pintar sekali. Saya udah bantu jawab tuh. Pasal 369 itu dia ancamannya 4 tahun. Kalau secara ancaman dia lebih ringan. Tapi kalau secara pembuktian lebih besar potensinya dapat dipidana dengan pasal itu. TPPU. Jadi TPPU itu kenapa jadi masuk kategori didakwakan dengan TPPU? Karena uang 4M-nya itu dipakai untuk sebagian untuk membayar rumah gitu teman-teman. Karena memang ada unsur di pasal 3 TPPU itu di mana seseorang yang diduga mengetahui ya bahwa uang merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidananya apa aja, Bang? Tidak selalu korupsi. Penggelapan, pemerasan masuk. Kemudian dipakai untuk mentransfer, membayar, menghibahkan, atau mengubah bentuknya. Mengubah bentuknya gimana, Bang? Misal dari uang dibelikan tanah atau properti, gitu teman-teman. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan secara melawan hukum, menyamarkan, menyembunyikan agar seolah-olah itu adalah uang yang halal. Jadi makanya masuk TPPU karena penyidik dan JPU menilainya menduga bahwa uang 4M itu adalah hasil dari tindak pidana. Tindak pidana apa? Ya tadi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Kenapa nggak ada 7B? Nah, yang paling menarik di kasus Nikita Mirzani ini dia ada 3 dakwaan, teman-teman. Bukan satu berkas. Jadi teman-teman coba cermatin. Jadi ada 3 dakwaan. Itu strategi yang jaksa ini bagus loh. Dia menggunakan pasal yang kuat, ya. Tapi selain TPPU ya, untuk 27B dan
27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Kemudian junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan itu kuat, teman-teman. Tapi kalau TPPU-nya saya masih ini ya, masih belum yakin ada bisa terbukti gitu. Jadi jaksa tuh kalau misalnya dakwaan pertama tidak terbukti, maka di misalnya 27B tidak terbukti, ya Nikita Mirzani harus bertempur lagi di 369-nya. Itu teman-teman. Checkpoint inti udah dipegang Mbak. Ya. Jadi gini ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, jangan heran ketika nanti jaksa terkesan menyudutkan Nikita Mirzani gitu ya. Nah, yang harus kita kritisi itu bukanlah jaksa menyudutkannya, tapi relevan nggak sih bukti-bukti yang disajikan, relevan nggak sih dakwaan yang disajikan dengan alat buktinya. Misalnya kemarin kan dibahas ada pembicaraan melalui via aplikasi ijo gitu ya. Nah, nanti ada nggak sih buktinya gitu ya. Kemudian struktur dari dakwaannya itu benar nggak sih, itu yang harus kita kritisi gitu teman-teman. Ya, jadi jaksa ya memang dia tuh ibaratnya udah pengacaranya korban gitu. Jadi dia mewakili negara ya untuk kepentingan korban.